Di sini, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Nikadek Kristina, absen 15 sebagai penyaji pertama, Nimade Krismayanti, absen 24 sebagai penyaji kedua, Si Ayu Melayanti, absen 36 sebagai penyaji ketiga. Jurnal yang kami cari berjudul Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. Latar belakang. Setiap perusahaan mempunyai tujuan masing-masing, yaitu ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengharapkan bantuan dana dari pihak eksternal untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Pihak eksternal yang dimaksud adalah kreditur dan investor. Kreditur akan mendapatkan feedback bunga, sedangkan investor akan mendapatkan feedback dividen yang diberikan oleh perusahaan. Hal yang terpenting bagi investor dalam menginvestasikan dananya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, investor perlu menilai apakah perusahaan tersebut layak untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan untuk menentukan berapa besarnya keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang sudah memberi dana kepada perusahaan tersebut. Betapa pentingnya kebijakan dividen ini karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pemegang saham dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, nilai perusahaan, dan harga saham perusahaan. Pembagian dividen harus dilakukan secara stabil dengan cenderung naik dari waktu ke waktu karena dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko ketidakpastian dalam berinvestasi. Masalah-masalah. Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur sektor food and beverage dikarenakan food and beverage sangat berkembang dengan pesat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebab produk yang dihasilkan oleh perusahaan food and beverage menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Kajian teori. Teori yang digunakan adalah teori keagenan atau agensi teori. Teori ini mendasari hubungan kerja antara investor selaku pemegang saham dan manajer yang bekerja sama dengan kesepakatan yang dibuat dalam bentuk kontrak. Teori ini menggambarkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak, yaitu pemegang saham dan manajer, yaitu mendapatkan keuntungan perusahaan dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi maksud keuntungan ini menurut kedua belah pihak sangat berbeda. Pemegang saham ingin mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sangat besar untuk pendapatan yang berupa dividen dari perusahaan tersebut, sedangkan manajer ingin mendapatkan keuntungan dengan jumlah sangat besar untuk berinvestasi yang berguna untuk kelangsungan hidup perusahaan. Variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah leverage. Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayarkan kewajiban atau hutang jangka pendeknya kepada pihak luar dengan cara mempertimbangkan aktivitas dari aset lancar maupun kas keluar dari perusahaan. Profitabilitas juga bisa menjadi salah satu indikator yang sangat penting bagi perusahaan karena digunakan untuk mengukur suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang keempat ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan besar kecilnya suatu perusahaan yang bisa dilihat dari berbagai macam cara, antara lain seperti total aktifan, nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Hipotesis. H1, leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. H2, likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. H3, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. H4, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Krismayanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Populasi yang digunakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap sektor food and beverage.
Data penelitian diambil selama periode 7 tahun, yaitu sejak 2012 sampai 2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik propulsion sampling. Pengambilan sampel berdasarkan kriteria khusus. Kriteria khusus yang digunakan yaitu pertama, perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama periode 2012 sampai 2018. Yang ketiga, perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang memperoleh laba selama periode 2012 sampai 2018. Yang keempat, perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang membagikan dividen berturut-turut selama periode 2012 sampai 2018. Metode pengumpulan data. Kebijakan dividen diukur dengan dividen payout ratio atau DPR dengan rumus sebagai berikut, yaitu dividen per laba saham laba per laba saham. Yang kedua, variable leverage diukur dengan debt to equity ratio atau DER dengan rumus total hutang per total ekuitas. Yang ketiga, current ratio likuiditas diukur dengan current ratio dengan rumus aktiva lancar per hutang lancar. Profitabilitas diukur dengan return on asset atau ROA dengan rumus laba setelah pajak atau total aktiva. Yang keempat, ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus size sama dengan log total aset. Lalu analisis dan pembahasan. Pada tabel analisis statistik deskriptif, jumlah sampel perusahaan sebanyak 56. Hasil uji analisis statistik deskriptif. Yang pertama, nilai variabel leverage yang diukur menggunakan rasio DER, nilai rata-rata 0,89 dengan standar defisiasi 0,58, nilai maksimum 3,03 dan minimum 0,16. Yang kedua, nilai variabel likuiditas yang diukur menggunakan rasio CR, nilai rata-rata 2,52 dengan standar defisiasi 1,81, nilai maksimum 8,64 dan minimum 0,51. Yang ketiga, nilai variabel profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA, nilai rata 0,15 dengan standar defisiasi 0,14, nilai maksimum 0,66 dan minimum 0,03. Yang keempat, nilai variabel ukuran perusahaan yang diukur menggunakan rasio FS, nilai rata-rata 29,17 dengan standar defisiasi 1,67, nilai maksimum 32,20 dan minimum 26,24. Nilai variabel kebijakan dividen yang diukur menggunakan rasio DPR, nilai rata-rata 0,40 dengan standar defisiasi 0,30, nilai maksimum 1,53 dan minimum 0,00. Lalu uji asumsi klasik. Uji normalitas. Hasil dari uji normalitas data digunakan one sample Komogorov-Smirnov test dapat dilihat dari jumlah nilai asing signifikan sebesar 0,882 yang artinya nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual dinyatakan normal. Lalu uji multikolenialitas. Hasil dari uji multikolenialitas menunjukkan nilai toleransi dari variabel ROA sebesar 0,852, CR sebesar 0,464, DER sebesar 0,449, FS sebesar 0,865. Keempat variabel independen masing-masing variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10, artinya keempat variabel tersebut bebas dari gejala multikolonialitas. Jika dilihat dari nilai varian inflation faktor atau IFP,
ROA sebesar 1,174, CR sebesar 2,157, DER sebesar 2,227, dan FS sebesar 1,156. Keempat variabel independen masing-masing variabel memiliki nilai varians inflation faktor lebih besar dari 10, artinya keempat variabel tersebut bebas dari gejala multikolinialitas. Lalu uji autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dilihat dari Durbin-Watson sebesar 1,676. Nilai tersebut berada di antara min 2 sampai plus 2, berarti model regresi ini bebas atau tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya uji heterokedastisitas. Dilihat dari grafik titik-titik membentuk pola yang jelas karena titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0 yang terdapat pada sumbu Y, artinya metode regresinya tidak terjadi heterokedastisitas. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel 5 yang menunjukkan hasil analisis regresi linear berganda seperti di atas, maka diketahui persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Maka DPR sama dengan min 1,742 ditambah 0,264 DER ditambah 0,053 CR plus 1,242 ROA ditambah 0,054 FS ditambah error. Selanjutnya uji koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan tabel 6 di atas yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa koefisien regresi atau R-square adalah 0,525 atau 52%, yang artinya bahwa variabel dependen yang terdiri dari debt equity ratio atau DER, current ratio atau CR, return of asset atau ROA, dan firm size atau FS mampu mempengaruhi variabel independen, yaitu dividend payout ratio atau DPR sebesar 0,525 atau 52% dan sisanya sebesar 0,475 atau 47,5% dijelaskan oleh variabel dan faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji kelayakan model atau uji F. Berdasarkan tabel 7 di atas, yaitu hasil uji kelayakan model atau uji F, dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 14,069 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya bahwa signifikansi lebih kecil dari batas signifikansinya, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yang terdiri dari debt equity ratio atau DER, current ratio atau CR, return on asset atau ROA, dan firm size atau FS berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, yaitu dividend payout ratio atau DPR. Selanjutnya ada pengujian hipotesis atau uji T. Berdasarkan tabel 8, yaitu hasil uji hipotesis uji T, dijelaskan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Maka menurut hasil pengujian ini, hipotesis pertama ditolak. Yang kedua ada likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Maka menurut hasil pengujian ini, hipotesis kedua diterima. Yang ketiga ada
profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, maka hasil pengujian ini hipotesis ketiga diterima. Hipotesis yang terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, maka menurut hasil pengujian ini hipotesis keempat diterima. Berdasarkan pengujian yang dilakukan maka dapat hasil bahwa pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen menurut hasil uji hipotesis atau uji T menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Uji hipotesis ini tidak membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif karena uji hipotesis membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif yang artinya semakin besar debt to equity ratio dapat menunjukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal yaitu kreditur yang artinya perusahaan bisa memanfaatkan hutangnya untuk kegiatan operasional perusahaan dan hasilnya dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham setiap tahunnya. Semakin besar leverage, maka struktur pemodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang yang relatif terhadap ekuitas. Pembayaran dividen dengan jumlah yang besar dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk memperbesar modalnya dari sumber eksternalnya. Yang kedua, ada pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Variabel likuiditas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka perusahaan bisa membayar hutangnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Karena perusahaan yang liquid mempunyai aset lancar yang jumlahnya lebih besar daripada hutang lancarnya dan akan menetapkan kebijakan dalam investasinya tanpa adanya kendala mengenai masalah pendanaan. Selanjutnya ada pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Hasil uji hipotesis atau uji T menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan dalam membagikan dividen kepada para investor maupun pemegang saham. Selanjutnya ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Hasil uji hipotesis atau uji T, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin besar maka perusahaan mampu menghasilkan laba yang semakin besar sehingga perusahaan dapat membagikan dividen yang jumlahnya besar kepada investor maupun pemegang saham. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur, subsektor food and beverage yang berjumlah sebanyak 7 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2012 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, menurut hasil pengujian, leverage berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, yang artinya semakin besar debt to equity ratio dapat menunjukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal yaitu kreditur. Yang kedua, menurut hasil pengujian, likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, yang artinya semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka perusahaan bisa membayar hutangnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menurut hasil pengujian, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, yang artinya jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, maka perusahaan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham maupun investor dengan jumlah yang besar. Yang terakhir, menurut hasil pengujian, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, yang artinya jika ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan akan mudah mendapatkan laba yang sangat besar
dan berpengaruh pada pembagian dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham maupun investor dalam jumlah yang besar. Saran diharapkan bisa memberi manfaat kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini adalah penulis berharap pada perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan pendapatan dan mampu mengelola investasi secara efisien agar perusahaan mengalami peningkatan yang stabil dan mendapatkan keuntungan yang nantinya dapat dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham dan investor. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya untuk memperluas atau menambah beberapa perusahaan dan periode pengamatan agar sampel yang diperoleh lebih banyak, sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil uji yang lebih baik dan lebih akurat agar bisa dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi perusahaan yang akan menentukan kebijakan dividen kepada para pemegang saham dan investor. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang bertanya, terima kasih. Oke, baik. Sudah kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 5. Berikutnya saya persilakan kepada yang mau bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan dicatat untuk pertanyaannya. Kelompok 5 ya. Jadi kalau saya lihat yang hasilnya berbeda dengan hipotesis, itu ada satu variabel ya, yaitu leverage. Leverage itu di hipotesisnya adalah berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sementara hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Silakan untuk kelompok 5 diberikan argumentasinya terkait dengan bagaimana pengaruh positif dari leverage terhadap kebijakan dividen. Artinya kan semakin tinggi hutang perusahaan, dividen yang dibagikan akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua itu terkait dengan definisi operasional ukuran perusahaan. Kenapa digunakan total aset? Padahal untuk ukuran perusahaan itu kan masih banyak yang bisa digunakan sebagai sebagai proksinya. Misalnya adalah penjualan, kemudian dilihat dari jumlah karyawan dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, apa sih peranan dari kebijakan dividen tersebut terhadap harga saham? Ya, sehingga penelitian terkait dengan kebijakan dividen ini menjadi penting. Ya, jadi kalau kita ketahui bahwa perusahaan itu harus berhati-hati dalam menentukan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ataupun investor. Kalau tahun ini besar diberikan dividennya, kemudian tahun depan semakin menurun, itu dianggap sebagai bad news. Ya, sementara ketika tahun ini rendah, tahun depan itu meningkat, itu dianggap sebagai good news bagi investor. Ya, jadi dalam menentukan kebijakan dividen itu perusahaan harus berhati-hati karena itu memberikan suatu sinyal. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya, karena pentingnya kebijakan dividen itu, gimana sih pengaruhnya terhadap harga saham? Kok bisa harga saham itu meningkat atau menurun karena adanya kebijakan dividen? Nah, kemudian yang keempat, pertanyaan saya adalah terkait dengan saran. Apa sih yang saran-saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5? Ya, jadi ada 4 pertanyaan terkait dengan artikel dari kelompok 5. Ya, saya persilahkan untuk kelompok 5 berdiskusi. Kalau sudah ada jawabannya, silakan dijawab.
Bagaimana kelompok penyaji? Untuk hari ini yang tidak hadir adalah absen 8, 10, dan 34 ya. Silakan kelompok penyaji dijawab dulu satu. Jangan kalian. Baik, di sini saya nih Kadek Kristina akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ukuran perusahaan kenapa diukur menggunakan total aset? Karena variabel ukuran perusahaan diukur dengan total aset karena semakin besar aset yang dimiliki, maka kemampuan perusahaan menjadi besar sangat tinggi. Karena semakin besar aset, maka likuiditas perusahaan semakin baik. Dan juga aset menentukan mudah atau tidaknya suatu perusahaan masuk ke pasar modal. Udah. Terus kenapa nggak menggunakan total penjualan aja? Atau total omset? Menggunakan total aset karena bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Fluktuasi data yang berlebih. Emang kalau pakai total aset kan sama aja. Total omset kan sama aja. Fluktuasi juga. Gimana maksudnya? Maksudnya tadi jawabannya itu gimana? Karena ukuran perusahaan karena dengan tujuan mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Fluktuasi data yang berlebih itu maksudnya gimana? Gimana kelompok penyaji? Fluktuasi data berlebih. Fluktuasi itu berarti naik turun ya? Kelompok penyaji? Mana nih kelompok penyajinya? Kok diam aja? Kalau pas, bisa dijawab pertanyaan yang lain dulu.
Selamat malam, Bu.